Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, tema cinta bersegi-segi masih menjadi sebuah pertanyaan besar di dalam kehidupan sahabat kebahagiaan dengan seseorang. Terkadang memang ada sensasi rindu, ada sensasi yang luar biasa dari perasaan yang diterima, baik yang kamu berikan atau mungkin juga yang kamu terima dari diri dia. Terkait itu semua, terkadang sebuah perenungan di dalam diri, mengapa cinta bersegi-segi itu bisa hadir di dalam kehidupanku. Padahal aku tahu ini adalah sebuah kesalahan besar. Ya, kita tahu sahabat kebahagiaan bahwa yang namanya sebuah cinta itu adalah hak untuk semua orang, namun terkadang cinta bisa menjebak siapapun. Terkait itu semua, kita akan cek bersama-sama tentang kisah cinta bersegi-segi. Bagaimana sih kejelasan di antara dia, kamu, dan juga pasangan sahnya. Siapapun posisinya di sini sahabat kebahagiaan, entah kamu adalah dia, entah kamu adalah orang yang terjebak di dalam hubungan cinta bersegi-segi, atau mungkin juga kamu adalah pasangan sahnya. Tergantung dari sudut pandang kalian dan seperti apa energinya, kita akan cek bersama-sama. Dan seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini, tentang cinta bersegi-segi. Siapapun kalian, siapapun posisinya sahabat kebahagiaan, ini adalah energi dari kisah cinta bersegi-segi, terutama dalam kejelasan. Bagaimana untuk kejelasan hubungan ini? Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah signifikator kita, energi dari semesta yang akan memberikan sebuah petunjuk kepada diri kita, kepada sahabat kebahagiaan yang mungkin kisahnya adalah cinta bersegi-segi. Dan ini menjadi pertanyaan besar. Kita akan cek bagaimana untuk kejelasan di antara hubungan ini. Oke, kartunya adalah api ke-6. Sahabat kebahagiaan, satu kata yang terlintas di energi yang Kevin lihat di situ, yaitu adalah mengikuti. Ya, ada sesuatu hal yang akan terus mengikuti perasaan dan juga emosional, terutama dari segi minat. Jika kamu adalah orang yang terjebak di dalam sebuah cinta bersegi-segi, masih ada sebuah minat dari dia untuk melanjutkan hubungan ini. Dan minat ini yang nantinya akan menjadi sebuah bara api. Apakah membakar kisah kamu, membakar gairah, atau membakar sebuah hubungan dan saling melukai? Ini tergantung. Simbolnya adalah Nyidasimah, dia sedang membawa sebuah api obor di sini. Dia sedang membawa di sini. Dia duduk dengan posisi yang cukup serius, lalu di atas kepalanya dia mengenakan mahkota bunga mawar. Mengindikasi bahwa ada sebuah perasaan di mana menunggu, ada di mana perasaan bahwa ya, aku tahu dia masih menyukaiku, aku tahu dia masih ingin bergerak maju ke arahku. Dan ini yang menjadi sebuah candu. Terkadang cinta bersegi-segi memang perasaan yang dirasakan hubungannya memang di awal cukup serius, di awal memang membahagiakan, seperti memberikan sebuah bunga. Ada perasaan bahagia, ada perasaan diterima, ada perasaan bahagia yang dirasakan. Tapi bunga yang diberikan di sini dalam kata sayang ini mudah sekali layu. Dan apakah sahabat kebahagiaan sudah menyadari bahwa kekuatan cinta ini antar kamu dengan dia menepis dan juga layu? Walaupun terkadang dia bisa datang mendekat kepada kamu kapanpun. Karena Kevin lihat di sini, kata kuncinya adalah mengikuti. Masih ada energinya dia yang akan mengikuti diri kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya,
ada Raja Tanah. Oke, cinta secara fisik muncul di pembacanya Kevin. Raja Tanah ini identik dengan cinta secara fisik ya, sahabat kebahagiaan. Simbolnya adalah Nyi Dasimah bersama sosok genderuwo, yang Kevin representasikan sebagai bentuk manifestasi fisik atau energi fisik. Kevin melihat ada pergerakan di mana memang orang ini masih memiliki sebuah ambisi, masih mengenang diri kamu. Jika kamu yang terjebak cinta bersegi-segi dan dia yang memiliki pasangan sah, dia masih mengenang dan dia masih mengingat, menantikan sebuah pertemuan. Mungkin ini ada sebuah kata rindu yang terucap dari diri dia. Tapi karakter dari Raja Tanah di sini adalah sosok orang yang tidak memberikan sebuah rasa empati yang tinggi, terutama untuk dia dan juga pasangan sahnya. Dia kepada pasangan sahnya bagaimana? Empatinya kurang. Kalau dia yang memiliki pasangan sah dan dia adalah laki-laki, karena di sini kartunya adalah Raja Tanah, dia hanya memberikan materi saja atau nafkah secara uang, namun batiniahnya tidak diberikan kepada pasangan sahnya. Kalau dia adalah yang laki-laki. Kalau dia yang perempuan, bagaimana dia dengan pasangan sahnya? Kevin melihat dia yang perempuan kurang merasakan kedekatan secara emosional, kurang ada rasa keintiman kepada pasangan sahnya, dan seperti hubungannya flat, datar, hanya begitu saja. Simbolnya di sini Nyi Dasimah sedang duduk, sedang memikirkan sesuatu, lalu sosok hitam berbulu ini mencoba untuk membujuk Nyi Dasimah, tapi Nyi Dasimah tetap diam saja. Mengindikasi jika dia adalah perempuan, laki-lakinya atau pasangan sahnya ini mau membujuknya tapi tetap dicuekin, karena secara batiniah juga tidak bisa merasakan kedekatan secara emosional yang mendalam. Bisa dikesimpulan hubungan dia dengan pasangan sahnya memang ngerasa kurang nyaman. Nah, rasa kurang nyaman ini ada sebab akibat yang ditimbulkan, entah masalah ekonomi, entah masalah kesetiaan, atau karena unsur cinta bersegi-segi semacam ini yang memang sudah diketahui, sehingga merusak yang namanya sebuah keharmonisan. Ini simbolnya Raja Tanahnya ini saling membelakangi, tidak berhadapan ya, saling cuek simbolnya. Indikasinya memang dia dengan pasangan sahnya ini kurang ada keintiman. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada Ratu Api. Sahabat kebahagiaan, elemen api dominan di pembacaan Kevin tentang kejelasan ini, bahwa akan ada sebuah keputusan dari dia dalam cinta bersegi-segi semacam ini. Dia sebenarnya ngerasa kurang nyaman dengan pasangan sahnya, tapi tidak bisa menyalahkan pasangan sahnya. Harus ada sebuah introspeksi diri. Simbolnya ada kucing hitam dan kucing putih sedang menemani sosok Nyi Dasimah yang rambutnya memutih. Ini tentang sebuah kedewasaan. Perempuan bergaun merah dan rambutnya putih di sini memiliki makna tentang kedewasaan. Hubungannya kurang bisa dewasa untuk menyikapi. Hanya melihat hitamnya saja, tidak melihat putihnya, dan tidak menggabungkan antara hitam dan putih. Hitam di sini mungkin adalah masalah-masalah yang berat, dan kemudian mencari alternatif. Putihnya lupa akan tugas dan lupa akan hal-hal yang pernah dilewati bersama, sehingga pasangan dia melupakan pasangan sahnya untuk bisa mencari sebuah kesenangan dalam cinta bersegi-segi semacam ini. Ini yang terlihat. Ini adalah permasalahan yang terjadi di awal sebuah hubungan. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada Putri Udara. Sahabat kebahagiaan, sepertinya akan ada sebuah momen di mana hubungannya ini kurang bisa merasakan sebuah kenyamanan ya. Putri Udara ini identik dengan kewaspadaan. Ya, saling mencurigai satu sama lain, saling waspada, dan ini benar-benar sudah merusak yang namanya kepercayaan. Simbolnya di sini ada sosok Nyi Dasimah masih muda. Dia posisinya ini sedang waspada. Mukanya jutek banget. Mukanya seperti marah, mau menyampaikan sesuatu. Mengindikasi bahwa memang belum ada kata maaf dari dia kepada diri kamu, atau mungkin juga dia kepada pasangan sahnya. Sehingga energinya ini bisa melibatkan tentang masalah-masalah komunikasi. Lalu untuk energi yang selanjutnya
ada sang bintang, sahabat kebahagiaan. Jika bisa mengulang, kembali ke masa lalu, pastinya kalian berharap jika rasa sakit yang diterima, kalian berharap bahwa sebaiknya kita tidak bertemu. Kalau misalnya kamu kembali ke masa lalu, mungkin kamu akan memilih untuk tidak bertemu dengan dia. Tapi di sini Kevin melihat ini adalah bagian dari perjalanan kisah cinta kalian, dimana baik buruknya hanya kalian yang harus bisa menilai, terutama dalam ranah kesadaran. Dan Kevin melihat kejelasan dia kepada diri kamu. Dia hanya berangan saja dan berharap bahwa kita bisa dipertemukan di waktu yang tepat. Namun permasalahan-permasalahan yang dihadapi di sini ini membuat hubungannya menjadi rumit. Lalu dia kepada pasangan sahnya bagaimana? Masih tetap jalan, masih melanjutkan perjalanan, namun tidak membawakan sebuah keintiman. Tapi orang ini masih berharap untuk hubungan cinta berseginya dengan kamu. Ini adalah energinya dia. Bintang itu memiliki makna tentang sebuah harapan. Ada sebuah harapan yang benar-benar dia nantikan sekali dalam cinta bersegi-segi semacam ini. Ya kita tidak bisa menarik kesimpulan ini salah, kayak gini nggak boleh, kayak gini nggak boleh. Kita belajar aja dari kisah perjalanan cinta kita, apapun itu, untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. Karena kalau kita hanya menilai buruknya doang, ya kita akan selalu dinilai buruk. Tapi kalau kita belajar dari proses untuk menyadarkan diri, menyadarkan untuk bisa kembali menjadi lebih baik lagi, maka itu adalah kebijaksanaan sejati. Dan kita akan cek untuk energi selanjutnya. Apakah benar-benar orang ini memberikan sebuah kejelasan yang bisa diterima oleh akal sehat dan bisa diterima untuk kebaikan, yang terkadang dia memang sudah memberikan kesan dan juga peran tersendiri dalam kehidupan cinta ini. Bagaimana untuk energi yang selanjutnya? Untuk energi yang selanjutnya, oke, kartunya adalah kesadaran. Simbolnya adalah sosok nenek-nenek, dia lagi jalan di tengah hutan membawa tongkat. Ya, sosok hantu nenek-nenek itu banyak ya di hutan. Kalau berkaitan dari energinya di sini, seperti yang Kevin sampaikan tadi tentang kesadaran ini menjadi sebuah penentu. Dan kejelasannya dia kepada saat kebahagiaan, dia memang sudah menyadari bahwa potensi untuk berbahagia dengan cinta bersegi-seginya itu sepertinya kurang mendapatkan sebuah kenyataan yang membahagiakan. Karena dari signifikatornya ini adalah rumit banget, sehingga dia menyadari bahwa sepertinya aku tidak bisa berharap untuk memberikan kebahagiaan terhadap cinta berseginya itu kamu. Dan dia menyadari akan sesuatu yang berada di rumahnya. Rumahnya adalah dia dengan pasangan sahnya. Orang ini tadinya memang perhatian banget sama kamu. Orang ini memang tadinya itu benar-benar menyadarkan kamu bahwa kamu bisa dicintai, kamu bisa merasakan rasa sayang yang dia berikan kepada kamu, dan kamu sadar bahwa pernah diberikan hal semacam itu sama dia, sehingga membuka hati untuk terhubung pada dia. Namun kamu tidak menyadari bahwa orang ini sudah memiliki pasangan sah. Meskipun ada yang sudah tahu di awal dia sudah punya istri, dia sudah punya suami, tapi tidak menyadari bahwa hubungan ini memiliki resiko. Yang dirasakan adalah dia sayang sama aku. Dia memang menyadarkanku bahwa aku dicintai oleh diri dia. Tapi satu hal yang dilupa bahwa kesadarannya sudah memiliki pasangan sah masing-masing di antara kalian. Apakah ini adalah bentuk dari godaan terbesar manusia, terutama dari segi hasrat? Untuk menyadari tentang kesadaran bukan hanya tentang satu sisi saja, tapi banyak sisi. Makanya butuh perenungan, butuh introspeksi. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada value. Oke, saat kebahagiaan, ternyata kamu dinilai cukup positif oleh diri dia. Value-nya juga sama. Orang ini hubungannya lagi rumit dengan pasangan sahnya.
ketemu sama kamu, ngobrolnya nyambung, ngobrolnya nyaman, sehingga ada value-value yang berkesan di sini. Namun simbolnya di sini adalah Nyi Dasimah. Dia dikelilingi oleh gagak hitam. Gagak itu adalah simbol dari berita buruk. Walaupun memiliki sebuah value, tapi berita buruknya akan terjadi setelah kalian memang sudah masuk terlalu dalam hubungan semacam ini. Ya, kejelasan yang akan dia bawa kepada diri sahabat kebahagiaan, dia memang memberikan kesan positif terhadap apa yang kamu berikan sama dia. Ada kesan positifnya. Namun kejelasan yang akan dia berikan kepada kamu adalah dia tidak bisa menggapai kamu, karena akan ada berita-berita buruk atau hal-hal yang tidak mengenakan yang sahabat kebahagiaan rasakan. Entah itu dari sikapnya dia yang cuek, yang tidak memberikan kabar, yang tiba-tiba menghilang, yang terkadang berubah sikap, dan kejelasan ini akan mempengaruhi hubungan dalam cinta bersegi-segi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada sebuah pertumbuhan. Simbolnya Nyi Dasimah lagi jalan sama anaknya. Oke. Anak, manifestasi yang membuat diri dia bisa menyadari. Kalau kita lihat alur energi di sini, kejelasannya dia gimana? Dia akan kembali ke keluarga karena dia melihat anak di sini. Ini ada simbol anak kecil ya, sahabat kebahagiaan. Mengindikasi ketika dia tidak menghubungi kamu, ketika dia berubah cuek kepada kamu, apa yang terjadi pada diri dia? Dia teringat anaknya. Dia teringat bahwa anaknya memang sudah tumbuh, anaknya memang sudah berpikir, sudah bisa mengetahui. Makanya ada sebuah penilaian bahwa diri dia sepertinya malu. Jika dia adalah divine maskulin atau dia adalah laki-laki, ada perasaan malu untuk diri dia. Karena apa? Tanpa dia sadari, anak ini yang menyadarkan dia. Ini adalah energinya. Dan dia sama pasangan sahnya bagaimana? Apakah bisa memperbaiki sebuah hubungan? Ada kemungkinan bisa. Untuk bisa memperbaiki sebuah hubungan. Karena kartu pertumbuhan di sini artinya ada yang tumbuh lagi. Entah itu dari keintiman, entah itu dari keharmonisan. Tapi perlu diingatkan, cinta bersegi-segi ini adalah godaan terbesar yang terkadang membuat kalian bisa terhubung kembali. Kalau terhubung kembali bagaimana? Pertumbuhan ini tidak akan terjadi lagi antara dia dengan pasangan sahnya. Ada harapan. Oke, sahabat kebahagiaan, Kevin merasakan energinya dia masih berharap. Harapan ini membuat seseorang hanya menanti dan menunggu. Dan harapan terkadang juga bisa menjebak kalau harapannya ini tidak diimbangi dengan kesadaran. Dalam artian semacam ini, kamu berharap ada sebuah pertemuan dengan dia, cinta bersegi kamu. Tapi tahu energinya dia tidak memberikan kepastian. Tapi kamu masih ada perasaan berharap bahwa dia akan datang lagi tanggal sekian, bulan sekian. Artinya menanti. Dan penantian ini yang membuat melekat. Begitupun juga dia. Dia berharap ada sebuah momen untuk bertegur sapa, menyapa kamu. Dan ini godaan terbesarnya. Kalau harapan di sini tidak diimbangi oleh kesadaran, bisa terhubung kembali dalam cinta bersegi ini. Oke, kartunya adalah pasrah. Kevin merasakan energi pasrahnya ini justru bukan hanya pasangan sahnya ya. Mungkin kamu juga kayak ngerasa pasrah banget. Kamu kayak ngerasa, aduh aku udah gak tahu deh, aku berharap apapun sama dia, ini nyakitin banget. Dan aku tahu ini salah. Aku udah serahin semua sama Tuhan. Tuhan, aku pasrah. Ya, ketika kita pasrah menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan, ya kita juga harus ada etika baik ya sama Tuhan ya. Jangan cuma pasrah doang tapi kita masih berharap untuk nengokin sosial medianya atau apa. Ya kita juga harus ada sebuah pergerakan bahwa lebih menyayangi diri sendiri. Selain pasrah, serahin sama Tuhan, kamu harus sayang kepada diri kamu sendiri agar saat kebahagiaan tidak merasakan perasaan yang kacau balau. Dan bukan kamu saja yang pasrah, pasangan sahnya juga pasrah banget di sini, udah nggak tahu deh mau seperti apa. Karena mungkin hati yang tersakiti ini belum sembuh.
Jadi yang mendapatkan luka bukan pasangan sahnya, tapi kamu yang cinta bersingginya. Lalu bagaimana dengan diri dia? Dia sadar melakukan hal semacam itu. Dia sadar melakukan hal semacam itu, tapi dia nggak tahu caranya untuk bisa mendamaikan ini semua. Dan orang ini juga belum sempat mengutarakan kata putus sih. Dia belum sempat mengutarakan kata putus. Oke, mungkin ini nyambung di pembacaannya Kevin di tema yang kemarin ya. Meskipun belum ada kata putus, perasaannya dia yang sebenarnya. Coba sahabat kebagian tengok ya di video itu. Jika hubungan kamu sama dia cinta bersegi-segi dan belum ada kata putus, karena orang ini belum menyampaikan apapun kepada kamu dalam cinta bersegi ini, dan hanya pasrah saja. Pasrah boleh nggak? Boleh banget. Kita pasrah menyerahkan kepada Tuhan kita, tapi kita juga harus ada etika baik. Kalau kita pasrah ya kita harus belajar untuk self love, mencintai diri sendiri. Kalau mencintai diri sendiri, dia bukan yang utama, dia bukan yang dijadikan perannya adalah aku. Karena aku udah pasrah menyerahkan ini semua sama Tuhan. Lalu bagaimana untuk energi yang selanjutnya? Oke, Kevin pakai kartu selang-seling. Kita cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, kejelasannya bagaimana pelepasan. Ada pelepasan di sini. Dengan berhati, dia akan melepaskan kamu. Lalu apa yang terjadi pada diri dia? Dia akan kembali ke pasangan sahnya. Walaupun tidak membawa sebuah keharmonisan, dia akan kembali ke pasangan sahnya. Dan kamu ditinggalkan. Padahal dia mungkin sudah pernah berjanji, sudah pernah berharap, sudah pernah mengutarakan banyak hal. Tapi di sini dia mencoba untuk melepaskan. Tapi melepaskannya di sini masih ada harapan yang membuat diri dia ragu. Dan situasinya bagaimana untuk saat ini? Dalam waktu dekat ini mungkin ada silent treatment dari dia. Karena dia mencoba untuk beradaptasi, fokus kepada anak, atau fokus kepada pasangan sahnya, atau fokus ke dalam rutinitasnya. Ini ada indikasi silent treatment. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada air pertama. Oke, hatinya merasa gundah. Bukan hanya kamu sahabat kebahagiaan, ternyata dia juga sama. Mencoba untuk melupakan, tapi justru mengingat. Dan yang paling parah, ngerasain melupakan, melepaskan tapi selalu teringat. Ini yang divine feminim. Karena kartu air pertama ini divine-nya adalah feminim. Entah kamu atau dia yang divine-nya feminim, mencoba untuk melepaskan akan ngerasain teringat kembali. Walaupun tidak ada komunikasi, tidak ada sebuah kabar, dan tidak ada sebuah kata putus. Maka perlu diingatkan, apapun resikonya dalam hubungan semacam ini, jika berpisah, sempatkan kata-kata yang membuat kalian tidak menyimpan sebuah harapan atau dendam. Kalau tidak ada sebuah kata-kata, hal itu membuat rasa penasaran itu akan selalu membayangi. Sehingga kadang muncul untuk mengingat atau terkenang kepada diri dia. Karena masih ada rasa penasaran. Karena tidak ada kata putus di situ. Lalu selanjutnya, perlindungan. Dia lagi cari aman, sahabat kebahagiaan, dia lagi nggak mau diganggu. Kalau energinya semacam ini, kejelasannya nanti akan ada sebuah silent treatment karena dia sedang berlindung, mencari aman di situ. Ketiga sisi yang Kevin lihat, kamu, dia, dan pasangan sahnya ini sama-sama terluka, mencari sebuah perlindungan. Kemana tempat berlindung yang paling nyaman dan paling aman? Balik di energi ini, pasrah. Itu kepada Tuhan. Dan kemudian saling memaafkan. Apakah ini bisa diperbaiki dia dengan pasangan sahnya? Masih bisa, sahabat kebahagiaan, masih bisa banget. Dia sama pasangan sahnya ini masih bisa diperbaiki. Dan kamu sama dia masih bisa diperbaiki atau tidak? Masih bisa. Tapi harapan ini akan mengacaukan segalanya.
Lalu cek untuk energi yang selanjutnya. Ada kartu petir. Oke. Petir di sini adalah sesuatu hal yang sifatnya spontanitas atau mengejutkan. Ya. Kejelasan di dalam pembacaan Kevin di sini memiliki makna bahwa ada sebuah kejutan dalam hubungan semacam ini, yaitu tiba-tiba menghilang, tiba-tiba hadir, tiba-tiba menyampaikan sesuatu. Seakan-akan ada sebuah sambaran petir yang membuat kamu tersentak dengan sikapnya. Tapi cinta bersegi-segi semacam ini tidak memiliki pondasi jiwa yang besar, sehingga resikonya besar untuk mendapatkan sebuah permasalahan-permasalahan yang rumit. Dan setelah momen dimana dia melakukan sebuah silent treatment dan kemudian ada pertemuan, ini entah ada di bulan depan, Oktober atau November, ini Kevin lihat hubungannya, resiko ketahuannya itu banyak. Perselingkuhan semacam ini atau cinta bersegi-segi semacam ini, resikonya ketahuannya itu banyak, terutama di bulan November. Dan ini akan menjadi sebuah pemicu yang besar atau keributan yang besar. Ini bisa September, Oktober, November, atau mungkin juga di bulan September ini dalam waktu dekat. Ini bisa ketahuan lagi. Bisa ketahuan lagi. Kalau udah ketahuan lagi gimana? Balik, kita tarik lagi ke kartu atasnya. Putri Udara. Ini mukanya jutek, pasti ada kemarahan di sini. Ada kata-kata yang bisa membuat semuanya itu berantakan. Dan apa yang akan terjadi dalam kejelasan hubungan semacam ini? Oke, cinta. Orang ini masih berharap cinta kepada diri kamu. Kalau ada sebuah keretakan yang besar, dia bercerai atau apa, dia berpisah dengan pasangan sahnya, kamu yang cinta bersegi-seginya dia, ini seakan-akan berharap bahwa kamu yang paling dicintai oleh diri dia. Tapi kenyataannya dia gak pernah cerai. Dia nggak pernah tercerai dan dia sulit untuk mengambil keputusan untuk berpisah atau cerai di situ. Kenapa? Karena di sini ada anak, atau harta, atau kekayaan. Dan ketika kamu merasa bahwa momennya dia itu pengen berpisah atau berproses cerai dengan pasangan sahnya, ini membuat kamu berharap bahwa kamu yang dipilih. Tapi kenyataannya apa? Susah. Kenyataannya susah. Dan ini bisa dipastikan hubungannya sangat rumit. Kalau berkaitan di sini, kejelasan di antara perasaan emosional mana yang paling dicintai? Pasangan sahnya atau kamu? Kata kuncinya adalah posisinya dia saat ini sama siapa. Kalau dia posisinya sama pasangan sahnya, berarti cintanya ada di pasangan sahnya. Karena rumus cinta adalah menjaga, melindungi, dan juga merawat. Kalau suka, hanya mengambil keuntungan dari gairah. Mana yang dicintai? Apapun resikonya dalam hubungan ini, dia sama siapa itu yang dicintai. Dia saat ini sama siapa? Sama pasangan sahnya. Berarti cintanya dia ada di mana? Ada di pasangan sahnya. Walaupun keintimannya mungkin tidak lagi sama seperti dulu. Oke. Ada sesal, ada lapar, ada istirahat, ada rencana. Oke. Kita lihat bersama-sama dari energi di sini. Ada sesal. Dia menyesali tentang perbuatannya, dia menyesali tentang kisah cinta bersegi-segi semacam ini, bahwa orang ini menyesal bisa terhubung cinta yang rumit semacam ini dengan kamu. Ada kartu lapar. Lapar ini adalah bentuk dari gairah dan ketidakpuasannya dia dalam cinta. Makanya mencoba untuk mencari cara untuk memuaskan hasrat. Simbolnya ada sosok perempuan, dia membawa 2 apel dan apelnya dimakan sekaligus. Mengindikasi bahwa dia tidak puas dengan satu cinta. Makanya dia mencari alternatif. Istirahat, ada sesal, ada istirahat.
ternyata dia bisa capek sendiri dari perasaan yang dia rasakan. Tapi perlu diingatkan, orang ini punya rencana untuk kembali terhubung dalam cinta bersegi-segi ini. Walaupun ada sebuah sesal, namun sesal yang dia rasakan sifatnya adalah sementara. Kenapa? Karena belum ada kesadaran yang mutlak bagi diri dia. Jika kamu cinta bersegi-seginya dan kamu memilih untuk menyudahi hubungan ini, orang ini masih ada rasa lapar atau masih ada indikasi bisa mencari sebuah alternatif lain selain kamu. Ketika kamu memilih menyudahi, apa yang terjadi pada hidupnya dia? Kalau dia tidak memperbaiki hubungan secara internalnya dia secara pasangan sahnya, dia akan merasa lapar lagi dan dia akan punya rencana untuk mencari kepuasan cinta kepada yang lain. Jadi bisa mengindikasi bahwa orang ini kurang bisa merasakan afeksi, penerimaan, rasa syukur. Ketika seseorang tidak bisa bersyukur apa yang ada di depan mata, maka dia akan selalu mencari kepuasan lain, merasa lapar terus, merasa tidak puas. Maka perjalanan ini bisa kita ambil positifnya saja, bahwa kita harus bersyukur. Kita dapat pasangan seperti apa kita bersyukur, dan kita harus melalui itu semua dengan kebijaksanaan, karena yang sudah menikah itu sudah berkomitmen, sudah mengambil keputusan untuk menikahi dia dan menikah dengan kamu. Komitmennya seperti itu. Kalau ada sesuatu hal yang melenceng dari itu, perbaiki bersama, sehingga tidak mencari alternatif ke yang lain. Mencari alternatif yang lain, kenapa selalu berantakan? Karena yang utama aja belum diselesaikan. Dan itu menambah kerumitan hati, menambah kerumitan perasaan, kerumitan pikiran. Akhirnya apa? Sama-sama tidak merasakan sebuah ketenangan. Dan di sini ada kartu istirahat, memiliki makna tentang beristirahatlah dalam hubungan semacam ini, atau keluarlah dari zona semacam ini, karena energinya sangat melelahkan. Dan dia masih punya rencana untuk terhubung kembali dalam cinta bersegi-segi semacam ini. Walaupun ada ketahuan atau apa, tapi dia bisa muncul lagi. Ini adalah energinya. Oke. Terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang muncul di pembacaan kita kali ini. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, jangan berkecil hati, jangan bermuram durja. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Sorry. Ulangi. Kita akan cek untuk zodiaknya. Yang pertama adalah Leo. Ada Leo hadir di sini. Lalu di sini adalah Libra. Untuk kamu atau untuk dia yang zodiaknya Libra, hati-hati banget tentang masalah pernikahan ya, sahabat kebahagiaan. Sebisa mungkin bijaksana. Kevin dapat firasat nih untuk zodiak Libra, entah kamu entah dia atau yang menjadi pasangan sah. Ini coba ambil keputusan di dalam pernikahan atau apa, ini harus lebih bisa bijaksana ya. Karena resikonya besar untuk Libra di dalam pernikahan. Lalu di sini ada Taurus, Taurus juga muncul. Lalu di sini ada Gemini. Lalu di sini ada Aquarius. Selanjutnya adalah Cancer. Selanjutnya adalah Pisces. Lalu di sini adalah Scorpio. Lalu di sini adalah Capricorn dan di sini adalah Sagittarius. Ini zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Dan untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf T untuk Tango, selanjutnya ada huruf N untuk Nano, selanjutnya ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf R untuk Romeo, Nur. Ada yang namanya Nur nggak? Lalu di sini ada huruf P untuk Papa. Selanjutnya di sini ada huruf D untuk Delta, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf K
Untuk Kevin, oke, ada huruf I. Untuk Indonesia ada huruf W. Untuk woman ada huruf C. Untuk Charles ada huruf E. Untuk Eropa ada huruf F. Untuk Fanta ada huruf Z. Untuk Zero ada huruf L. Untuk Luna ada huruf H. Untuk hotel ada huruf B untuk Bravo, dan yang terakhir di sini adalah huruf V untuk Viera. Ini beberapa inisial lama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan juga tombol notifikasinya saat kebagian biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Dan doakan mudah-mudahan Kevin konsisten dalam share video ya. Karena untuk membagi waktu ini rada kesulitan, dan mudah-mudahan kayak dulu bisa share video sehari 2 kali. Kevin coba untuk belajar konsisten apapun kesibukannya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat saat kebagian ya. Oke, personal reading DM ke Instagram atau email, di emailnya Kevin ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.